Jawablah, kami hanya satu. Baik, sebenarnya ini agenda yang luar biasa yang harusnya disambut oleh setiap elemen mahasiswa sebagai bentuk ekspresi mengenai pendidikan. Jadi saya cuma sederhana menyampaikan bahwa bagaimana pentingnya pendidikan itu untuk mengangkat harkat martabat kita sebagai mahasiswa. Saya pribadi lahir dari keluarga seorang buruh. Jadi saya meyakini betul prinsip Ki Hajar Dewantara itu dapat mengangkat martabat dan merubah kehidupan keluarga saya. Saya harap juga teman-teman nanti, terutama di APMD, mempunyai mindset seperti itu. Supaya apa? Penindasan yang sering kita bicarakan itu memang tidak ada terjadi lagi, terutama di kampus APMD. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, selamat siang. Perlu kita garis bawahi bahwa pendidikan itu luas dan dalam. Jadi pendidikan itu bukan hanya didapatkan dengan menempuh pendidikan formal ataupun pendidikan non formal, tetapi pendidikan itu bisa kita peroleh, bisa kita dapatkan dalam ruang dan waktu yang sangat luas ini. Jadi tujuan pendidikan itu bukan hanya untuk seperti yang dikatakan oleh Romo Setiowibowo, pendidikan itu bukan hanya suatu modus operandi, yaitu mendidik seseorang, mendidik manusia untuk menjadi seseorang. Tetapi pendidikan itu adalah suatu modus operandi, yaitu membentuk seseorang untuk totalitas dalam hidupnya, bertanggung jawab atas dirinya sendiri, merdeka dalam berpikir dan mandiri untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri. Kira-kira demikian. Panggung Demokrasi kali ini saya menyampaikan terkait biaya kuliah mahasiswa yang kian hari, kian semester maupun kian tahun yang semakin naik. Dan ada beberapa keluh kesah dari mahasiswa sendiri terkait pembiayaan untuk meringankan mahasiswa itu sendiri, yaitu terkait pembiayaan KIP. Dalam pembiayaan KIP ini sendiri, mahasiswa mempunyai syarat untuk mendapatkan KIP itu sendiri begitu. Dan kemudian mahasiswa ketika mendapatkan syarat-syarat itu, yaitu yang pertama, ketika mahasiswa menyebarkan pamflet ataupun aksi massa atau mengikuti aksi massa, maka kartu Indonesia Pintar itu akan dicabut begitu. Dan beberapa ada kasus terkait di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, khususnya di Bima kemarin itu ada 2 mahasiswa yang kartu Indonesianya dicabut karena beberapa mahasiswa ini menyampaikan aspirasi melalui opreknya itu sendiri, sehingga mahasiswa bukan lagi menyampaikan keluh kesahnya, akan tetapi mahasiswa itu langsung di DO tanpa ada kejelasan, dan kemudian KIP-nya itu bukan lagi langsung dipertanyakan terkait KIP itu, langsung di surat pengembalian itu kepada mahasiswa itu sendiri. Mungkin itu saja penyampaian orasi dari saya. Terima kasih. Oke, baik, selamat siang. Jadi isi puisi saya ini yang pertama itu berjudul Rindu yang Sepi. Ini mengarah pada setiap aspirasi kaum buruh, kaum tani, dan juga para pendidikan yang sampai saat ini sedang merindukan pendidikan yang layak, kesejahteraan yang layak. Namun itu terus berbunyi dan disembunyikan oleh para pemegang kekuasaan. Dan di sini saya membawakan puisi ini karena keresahan dari hati saya. Setiap aktivis turun ke jalan menyampaikan aspirasi, suara mereka berbunyi-bunyi, berkuar-kuar, tapi sayang tidak didengar oleh para pemegang kekuasaan. Sehingga saya membawakan puisi ini untuk menciptakan kerinduan yang terus berbunyi, tapi masih sunyi dan sepi sampai saat ini. Terima kasih. Baik Bung, puisi ini lebih mengarah kepada teman-teman mahasiswa, teman-teman masyarakat secara luas, di mana membongkar kebohongan-kebohongan daripada negara itu sendiri. Mungkin sesingkat itu poin dari puisi itu. Terima kasih, Bung. Terima kasih. Dan tadi kita memperingati di mana tanggal 1 Mei, Hari Buruh Internasional, dan kita terus mengedepankan ide-ide guru dan memperjuangkan upah guru dalam berupaya membangun bangsa Indonesia menjadi generasi yang terus berintelektual.
Maka itu dari tadi yang saya sampaikan bahwa bangsa ini akan hidup ditentukan oleh sehatnya guru. Maka guru adalah paling garda terdepan, peran paling mulia bagi bangsa ini. Jadi bagi teman-teman, kawan-kawan, keluarga semua dimanapun berada, mari kita menghargai guru sebagai seseorang yang begitu luar biasa, membagikan materi, membagikan ilmu sedikit, walaupun ilmu itu sedikit memang sangat bermanfaat bagi setiap orang yang mau datang, belajar, dan mau berkembang. Maka itu tetap semangat, tetap giat, dan tetap memperjuangkan nilai-nilai guru. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Isi dari orasi politik yang saya sampaikan terkait momentum Hari Buruh gitu, yang sudah lalui beberapa hari lalu sama Hari Pendidikan Internasional. Nah, untuk itu saya menjelaskan dulu terkait orasi politik yang isi tentangnya, yang di dalamnya tadi isi tentang buruh. Nah, di mana hari ini segala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait peraturan terkait buruh, di mana upahnya kalau yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri, di mana di dalamnya itu ada yang mengisi tentang ada pasal yang di mana itu mengatur soal upah buruh, di mana ada pemotongan yang 25%. Nah, itu yang membuat saya bahwa ini hari ini kian hari peraturan pemerintah semakin tidak karuang sekali, di mana itu peraturan yang seharusnya itu milik buruh itu dirampas pula sama pemerintah dengan dalilnya adanya krisis yang dalam di tubuh perusahaan itu sendiri. Nah, itu untuk perusahaannya. Habis itu di Hari Pendidikan Nasional. Nah, Hari Pendidikan Indonesia hari ini, momentum yang kemarin telah kita lalui itu, di mana momentum Hari Pendidikan Nasional itu bagaimana kita merefleksikan kembali terkait pendidikan yang ada di Indonesia, di mana hari ini nih kaum buruh, orang mahasiswa ataupun pelajar yang backgroundnya itu kaum buruh ataupun petani tidak dapat menikmati pendidikan untuk mengembangkan sumber daya manusianya, tapi bagi orang-orang yang berpunya saja. Nah, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bung. Barusan membawakan sebuah lagu yang berjudul Janji, yang diciptakan langsung oleh Sebumi. Nah, di sini saya angkat lagu ini di panggung demokrasi di kampus APMD untuk menyikapi May Day dan Hari Diknas. Nah, kenapa kemudian saya membawakan sebuah lagu itu? Karena memang ini adalah sebuah momentum atau sebuah budaya bagi tonggak perjuangan bagi rakyat miskin itu sendiri. Karena melihat kondisi buruh ataupun berbagai sektor lainnya semakin tidak baik-baik saja. Contohnya di tanggal 1 kemarin kita melakukan aksi buruh, yang kemudian untuk hari ini saya membawakan lagu itu juga yang memang tentu sebuah perjuangan juga buat kaum buruh. Seperti itu. Si politik saya karena saya melihat realitanya sekarang bahwasanya masih banyak buruh yang gajinya di bawah rata-rata. Padahal buruh-buruh itu masih memerlukan gaji yang besar untuk menyekolahkan kawan-kawan untuk anak-anaknya. Untuk dari itu saya sangat berharap kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan agar tunjangan bagi buruh-buruh agar dinaikkan, kawan-kawan. Kemudian mengenai fasilitas kampus, saya bertuju kepada birokrasi kampus bahwasanya setiap semester kita masih membayar uang pembangunan, tapi nyatanya fasilitas kampus masih banyak yang tidak terlaksana. Mungkin itu. Terima kasih. Teman-teman mahasiswa, dengarkan apa yang telah kami bahas, apa yang sudah kami sepakati bersama dengan Ketua STPMD APMD, dan sudah ditandatangani di atas meterai 10.000. Dengan melihat beberapa tuntutan yang sudah berjalan, yang sudah kita sepakati bersama,
berjalannya waktu sampai saat ini belum ada realisasi yang terlihat. Setiap mahasiswa masih saja kendala. Satu, dalam administrasi, dalam fasilitas, dan segala hak bagi kepentingan mahasiswa itu sendiri di lingkungan kampus STPMD APMD Yogyakarta. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup kaum buruh! Hidup! Hidup kaum tani! Hidup! Hidup perempuan yang melawan! Hidup! Surat keputusan bersama Ketua STPMD APMD Yogyakarta Sutoro Eko Yunanto. Yogyakarta 13 April 2023 telah ditandatangani tuntutan yang harus dilaksanakan. Yang pertama, hentikan rasisme terhadap mahasiswa STPMD APMD. Hentikan! Hentikan! Yang kedua, sediakan fasilitas yang memadai bagi seluruh mahasiswa STPMD APMD. Sediakan! Dispensasi bagi mahasiswa STPMD APMD minimal 100.000. Dispensasi. Akseskan dari angkringan massa di dalam kampus tanpa dikenakan biaya. Segera bentuk BEM dan BLM. Segera. Akses kampus sampai jam 12 malam untuk kegiatan mahasiswa. Akses dan aktivitas kampus dijalankan sesuai dengan kepentingan mahasiswa. Terakhir, proses verifikasi terhadap mahasiswa berprestasi harus bertanggung jawab. Harus. Yang bertanda tangan di bawah ini Sutoro Eko Yunanto dan perwakilan mahasiswa Kokprim. Terima kasih. Hidup mahasiswa! Hidup!